Pemirsa, siang tadi Baik Nuril dan kuasa hukumnya meninggalkan Mataram untuk terbang menuju ibu kota Jakarta. Rencananya sore ini Baik Nuril akan bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly. Senin siang tadi Baik Nuril diantar oleh suami dan anak-anaknya ke Bandara Internasional Lombok. Nuril dan kuasa hukumnya diagendakan bertemu dengan Menkumham di Jakarta sore ini di kantor Kemenkumham. Rencananya Baik Nuril dan kuasa hukumnya akan membahas tentang upaya amnesti dengan Menkumham terkait jerat hukum kasus rekaman ilegal. Terkait kasus ini, Baik Nuril divonis bersalah melanggar Undang-Undang ITE dan dijatuhi pidana 6 bulan dan denda 500 juta rupiah. Saya berharap mudah-mudahan seandainya beliau berkenan bertemu dengan saya ingin mengajukan permohonan amnesti dan mudah-mudahan itu bisa terwujud. Kemungkinan yang lain apa, Mbak? Ya, cuman ingin menyampaikan keluh kesah saya yang selama ini sudah sangat panjang sekali perjalanan prosesnya hingga sampai saat ini, dan kepinginnya maunya saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak, karena saya mencurahkan isi hati seorang anak kepada seorang bapak. Baik Nuril dan kuasa hukumnya diagendakan bertemu dengan Menkumham pukul 16 sore ini, dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Eva Wondo dari kantor Kemenkumham di kawasan Kuningan, Jakarta. Eva, apakah Baik Nuril sudah tiba di Kemenkumham? Ya, Rory, Baik Nuril sudah tiba di kantor Kementerian Hukum dan HAM Jakarta tepat tadi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Setelah Baik Nuril ini menempuh perjalanan dari Lombok dan tadi tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lalu ia langsung menuju ke kantor Kementerian Hukum dan HAM di kawasan Kuningan, Jakarta. Tadi saat tiba di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Baik Nuril didampingi oleh kuasa hukumnya Joko Jumadi dan juga anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Terkait dengan tujuan Baik Nuril menemui Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly hari ini adalah untuk berkonsultasi pasca Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang diajukan oleh Nuril, dan juga untuk berkonsultasi terkait dengan langkah selanjutnya, yakni rencananya Baik Nuril akan mengajukan amnesti atau pengampunan kepada Presiden Joko Widodo. Terkait dengan agenda hari ini, Baik Nuril masih menunggu Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang saat ini masih dalam perjalanan dari Istana Bogor, Jawa Barat, karena tadi mengikuti sidang kabinet bersama dengan Presiden Joko Widodo. Namun ada pernyataan yang tadi disampaikan oleh Yasona Laoly di Istana Bogor, Jawa Barat terkait dengan agenda pertemuan bersama dengan Baik Nuril hari ini. Yasona menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo menaruh perhatian serius terhadap kasus ini, dan rencananya ini Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly akan menelaah terkait dengan opsi amnesti, dan malam nanti akan mengundang sejumlah ahli untuk membahas terkait dengan amnesti yang rencananya akan diajukan oleh Baik Nuril. Selengkapnya kita simak pernyataan yang disampaikan oleh Menkumham Yasona Laoly di Istana Bogor, Jawa Barat berikut ini. Maka salah satu opsi yang mau kita kaji itu adalah amnesti. Memang amnesti itu ada juga yang pernah dilakukan untuk perorangan. Tapi pada dasarnya dalam praktek yang kita lihat adalah untuk kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan politik. Ya, amnesti besar seperti zaman PRRI oleh Bung Karno, kemudian pernah Muchtar Papahan dikasih amnesti oleh Anda tahu Pak Habibie, ya, kemudian Budiman Sujatmiko, karena kejahatan itu dianggap ada kaitannya dengan politik. Tapi ini juga sebetulnya dalam amnesti tidak ada dibatasi yang jelas tentang hal itu. Maka kita akan mempelajari secara mendalam soal itu hari ini. Pertemuan antara Baik Nuril dan juga Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly akan digelar secara tertutup di lantai 5 kantor Kemenkumham Jakarta. Rory. Eva, kita sudah berbincang dengan sejumlah pakar hukum pidana, salah satunya adalah mantan hakim Asep Iwan Iryawan yang menyatakan bahwa Presiden bisa mengeluarkan amnesti dengan permintaan dari terpidana atau tanpa permintaan dari terpidana.
Untuk Baik Nuril ini, apakah Presiden kemudian akan menunggu terlebih dahulu permintaan dari Baik Nuril? Mekanismenya akan seperti apa? Ya, terkait dengan mekanisme pengajuan amnesti yang rencananya akan diajukan Baik Nuril, ini masih terus dibahas, Rory, karena tadi kami juga tanyakan kepada kuasa hukum dari Baik Nuril, yakni Joko Jumadi, yang menyatakan ia bersama dengan kliennya, Baik Nuril, masih terus membahas terkait dengan opsi pengajuan amnesti, termasuk hari ini bertemu dengan Menkumham Yasona Lauli, ini termasuk membahas bagaimana teknis dan juga mekanisme pengajuan amnesti kepada Presiden Joko Widodo. Tetapi yang perlu diingat tadi disampaikan oleh kuasa hukum dari Baik Nuril bahwa pihaknya ini berkejaran dengan waktu karena sesuai dengan aturan ini bisa saja putusan MA yang menolak peninjauan kembali Baik Nuril bisa segera dieksekusi dalam waktu 14 hari setelah putusan Mahkamah Agung ini keluar. Sementara itu tadi juga disampaikan oleh kuasa hukum dari Baik Nuril, Joko Jumadi, pihaknya masih terus mempertimbangkan pengajuan amnesti, yakni dengan menyiapkan materi-materi dan juga pertimbangan-pertimbangan dalam pengajuan amnesti. Tetapi tadi ada yang disampaikan rencananya amnesti ini bisa saja diajukan pada minggu depan. Sementara itu pihak dari kuasa hukum Baik Nuril juga masih terus melakukan komunikasi intensif dengan kantor staf presiden karena amnesti ini harus dikirimkan ke kantor staf presiden atau Kementerian Sekretariat Negara, dan komunikasi tersebut dilakukan untuk memahami bagaimana teknis pengajuan amnesti selanjutnya. Kita masih akan nantikan, Rory. Eva Wondo melaporkan langsung dari kantor Kemenkumham di Kuningan, Jakarta. Terima kasih, Eva.